Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Abi Sania, Yasir Muhammad, dan saya Ulfi Sheila akan mempresentasikan tentang materi hutang atau qard dan pinjam meminjam atau ariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Secara bahasa, qard adalah potongan di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena mukrid atau si pemberi pinjaman memotong sebagian harta. Secara istilah, qard adalah suatu akad di antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Hukum qard yaitu hukum utang piutang, hukumnya wajib jika keadaan terdesak. Ini mengacu pada potongan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahi hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam hal utang piutang, agama Islam menyuruh umatnya agar semaksimal mungkin untuk menghindari kegiatan ini, jika ia masih mampu membeli atau tidak dalam keadaan terdesak. Hal ini dikarenakan utang merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan pada siang hari. Anggapan ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab dalam utang piutang. Adapun isi hadis tersebut ialah akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Syarat untuk piutang menjadi amal solih, yang pertama, harta yang diutangkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya. Yang kedua, pemberi utang tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima utang. Yang ketiga, pemberi piutang berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan manfaat bagi pemberi utang. Qard juga memiliki rukun. Yang pertama, mukrid, yaitu orang yang meminjamkan. Yang kedua, muktorid, yaitu orang yang diberi pinjaman. Yang ketiga, muktorot, yaitu barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat, sigat, yaitu ijab qabul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai syarat qard. Yang pertama ada mengenai sikhatnya. Bisa menggunakan dalam lafal syariat seperti kata-kata malak tuka haza ala antarudda alaya badalahu, yang artinya aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku. Dengan kata lain, sikhat atau ijab kabul merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Dan yang kedua ada syarat muqrid, pemberi hutang harus memenuhi kriterianya. Yang pertama ada ahliyat atau baru layak bersosial. Orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Yang kedua, ikhtiar tanpa ada paksaan. Muqrid, pihak pemberi hutang, di dalam memberikan hutangan harus berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga. Dan yang ketiga ada syarat-syarat muqtarid, pihak yang berhutang. Di sini muqtarid, pihak yang berhutang, harus yang merupakan orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya, ia sudah balik, berakal waras, dan tidak mahjur, bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Dan yang keempat, ada syarat objek akad qard, barang yang dipinjam. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qard atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang.
Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad kord seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Dapat disimpulkan bahwa objek akad kord yaitu harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Setelah itu ada ariah. Pengertian ariah secara bahasa ialah dipinjam, pergi kembali, atau beredar. Namun secara istilah yaitu perbuatan seseorang yang memperbolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi. Hukum-hukum di sini yaitu masalah hukum pinjam meminjam ariah. Mayoritas para ulama fikih mengatakan sunnah. Dikatakan sunnah karena mengacu pada potongan ayat dari Kisah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dan janganlah kalian tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa. Setelah itu hukum ariah untuk memudahkan pergaulan hidup manusia dengan jalan tolong menolong dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk ariah ini telah terlaksana dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan telah terjadi saling suka sama suka di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Ariah merupakan sarana tolong menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan antara sesama orang yang mampu dan tidak mampu pun ada kemungkinan terjadi saling meminjam. Selanjutnya, rukun dan syarat ariah. Yang pertama itu ada mu'ir atau orang yang meminjamkan dengan syarat barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri, sehingga dia tuh berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi. Ketika dia meminjamkan, tidak dalam tekanan atau terpaksa. Rukun dan syarat yang kedua itu adanya musta'ir atau orang yang diberi pinjaman. Dia mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam dan mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dari barang yang dipinjamnya. Hal ini akan merugikan mu'ir apabila barangnya dikembalikan secara tidak utuh. Selanjutnya, rukun dan syarat ariah. Yang ketiga itu mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Dengan syarat barang tersebut harus memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syara. Kedua, barang yang dipinjamkan ini tidak berkurang atau utuh saat dikembalikan. Ketiga, barang tersebut boleh dipinjamkan oleh mu'ir. Dan yang terakhir, barang tersebut sesuai apa yang dibutuhkan oleh peminjam. Rukun dan syarat ariah yang terakhir itu adalah sigot atau ijab kabul. Dapat dilakukan dengan contoh dari mu'ir. Misalnya, saya meminjamkan barang ini kepadamu, atau musta'ir berkata kepada mu'ir, saya ingin pinjam barang ini kepadamu. Jika mu'ir menjawab iya, maka boleh dipinjam. Ketika dia tidak menjawab atau berkata tidak, maka barang tersebut tidak boleh dipinjam. Selanjutnya, macam-macam ariah. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh mu'ir bergantung pada jenis pinjamannya. Apakah mu'ir meminjamkannya secara terkait mukhayat atau mutlak. Yang pertama itu ariah mutlak. Jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain ketika akad. Misalnya, seseorang meminjamkan tunggangan kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya, juga tanpa menentukan apakah untuk ditunggangi atau membawa barang, sehingga peminjam barang ini tidak mengetahui secara rinci tentang penggunaan barang yang dipinjamkannya. Kemudian, ariah mukhayyad, akad pinjam-meminjam yang dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya, peminjam harus memperhatikan batasan itu, kecuali apabila ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya. Jadi dalam ariah mukhayyad ini, pemberi pinjaman dan peminjam itu membuat kesepakatan tentang batasan dan waktu kapan barang tersebut dikembalikan. Namun apabila terjadi kesulitan dari si peminjam dalam memanfaatkannya, maka peminjam
boleh melanggar batasan tersebut. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hot dan Arya itu merupakan hal yang berbeda. Namun, keduanya juga memiliki persamaan tersendiri. Dari segi persamaan, mereka itu sama-sama memiliki manfaat dan waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan dari segi perbedaan itu terletak pada barangnya. Jika pada Arya, barang yang dipinjamkan tidak diganti atau ditukar dengan barang baru. Atau dapat dikatakan bahwa dalam Arya itu hanya menyerahkan kepemilikan manfaat barang, sedangkan dalam hot barang itu diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifat yang tetap. Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi objeknya hot itu habis pakai dan Arya tidak habis pakai. Karena hot habis pakai maka dia diganti atau ditukar, sedangkan Arya kan tidak habis pakai, sehingga dia tidak diganti atau ditukar dengan barang yang baru karena hanya menikmati kepemanfaatan barangnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.